Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2207011116, mata kuliah Ilmu Negara, dosen pembimbing Bapak Ceni Berlian SHMH, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini saya akan membahas tentang tipe-tipe negara. Nah, ada 5 tipe negara. Yang pertama, saya akan membahas tentang tipe negara timur kuno atau negara purba. Nah, apa sih negara timur kuno atau negara purba itu? Nah, menurut para ahli barat, negara timur purba atau negara kuno adalah tirani atau despoti. Ini ditandakan dengan tindakan semenang-menang para raja terhadap rakyatnya. Raja-raja tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kriteria seorang raja. Mereka menyelewengkan apa itu arti kerajaan yang sebenarnya, apa maksud dari raja yang sebenarnya. Dari kerajaan di barat dikenal kalimat yang berbunyi "The king can do no wrong", yang artinya raja tidak bisa berbuat salah. Lalu kalau raja itu tidak bisa dipersalahkan, lantas siapakah yang akan bertanggung jawab atas rakyatnya tersebut? Baik, sekarang kita masuki yang kedua, yaitu tipe negara Yunani Purba atau Yunani Kuno. Negara Yunani Kuno ini mempunyai tipe negara sebagai negara kota atau kota polis. Negara kota ini mempunyai wilayah sebesar kota yang dikelilingi oleh tembok-tembok besar yang berguna sebagai benteng pertahanan jika ada serangan dari musuh. Penduduknya sedikit dan pemerintahannya bersifat demokratis. Nah, pada masa itu, warga negaranya terbagi ke dalam 3 golongan kelompok, yaitu budak, golongan pendatang, dan golongan penduduk asli. Salah satu kebiasaan orang-orang Yunani kuno ialah mereka sering membicarakan persoalan-persoalan masalah hidup, termasuk masalah-masalah politik dan masalah-masalah negara. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah karena negara mereka adalah negara polis, sering mengalami pertukaran pemerintahan dan monarki ke aristokrasi, dari aristokrasi ke tirani, dan dari tirani ke demokrasi. Yang kedua, karena mereka menginginkan kebebasan berbicara dan bukan penggunaan kekerasan senjata. Yang ketiga, apa yang disebut dengan negara disamakan dengan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Masyarakat identik dengan negara. Nah, karena itulah pergaulan bersama menjadi pembahasan tentang negara. Dan yang keempat, cara hidup orang-orang Yunani pada masa itu menuntut mereka untuk terus memperhatikan dan membicarakan tentang masalah-masalah hidup mereka, termasuk masalah negara mereka. Baik, sekarang kita masuki yang ketiga, yaitu tipe negara Romawi kuno atau purba. Pemerintah yang pertama kali dalam kerajaan Yunani kuno adalah berbentuk monarki atau kerajaan. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh badan perwakilan yang hanya terdiri dari kaum ningrat saja. Tipe negara Romawi purba ini ialah mereka memiliki wilayah yang sangat luas karena jajahan mereka. Pada saat itu, negara Romawi terdapat suatu ajaran yang didapatinya dari negara Yunani sebagai hasil dari sebuah alkulturasi. Proses alkulturasi ini timbul karena Yunani pada saat itu menjadi jajahan negara Romawi. Akibat dari jajahan itu pula, timbul 2 kebudayaan yang dibawa pulang oleh orang-orang Romawi daripada Yunani. Ajaran-ajaran yang dibawa pulang ini antara lain adalah mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Ajaran yang dibawa pulang dari Yunani ini sama sekali tidak berpengaruh pada Romawi, karena Romawi adalah kaisar, yaitu yang artinya besar sekali dan dapat bertindak semena-mena dan sesuka hatinya saja terhadap rakyat. Sekarang kita masuki yang keempat, yaitu tipe negara abad pertengahan. Setelah jatuhnya Romawi kuno, maka masuklah pemikiran baru dan timbullah pemerintahan baru, yaitu pemerintahan pada zaman abad pertengahan. Negara-negara pada zaman abad pertengahan ini sudah merupakan konsisten atau sifatnya mendua. Dualisme itu disebabkan karena adanya 2 macam hak yang menjadi dasar terbentuknya suatu negara. Yang pertama adalah hak raja untuk memerintah yang disebut sebagai rek, dan yang kedua hak rakyat yang disebut sebagai regnum.
Tipe negara pada zaman abad pertengahan ini ialah feodalitas atau hak yang melekat pada perorangan yang mutlak. Tetapi dalam perkembangannya, hak milik ini tidak lagi menjadi mutlak. Tetapi hak milik mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepada kepentingan umum. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada tipe negara hukum. Tipe negara hukum ini terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah negara polisi. Negara polisi ini adalah negara yang menyelenggarakan kemakmuran atau keamanan dan juga perekonomian. Pada tipe ini, negara bertugas menjaga tata tertib atau dengan kata lain, negara jaga malam. Pemerintahannya bersifat monarki absolut. Ciri-ciri dari tipe negara ini, tipe negaranya bersifat positif atau bestur. Dan yang kedua, penyelenggaraannya bersifat negatif atau menolak bahaya yang mengancam keamanan negara. Yang kedua, ada tipe negara hukum. Sejarah tentang timbulnya negara hukum ini sebenarnya sudah sangat tua, bahkan lebih tua daripada ilmu negara dan juga ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu pertama kali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikirannya dipertegaskan oleh Aristoteles. Bagi Aristoteles, yang memerintah bukanlah manusia, melainkan pemikiran yang adil. Dan kesusilaan pula yang membentuk baik buruknya suatu hukum tersebut. Baik, sekian video tentang tipe-tipe negara dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya Dika Ramadhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kuat sampai tamat.